Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan kami. Kami dengan kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang sistem informasi pada PT Gojek Indonesia. Jadi apa sih itu sistem informasi yang diterapkan pada sistem Gojek Indonesia? Dengan nama kelompok Mas Oslen, Mas Bambang, dan juga saya dengan Reza sendiri. Di sini untuk pertama kalinya saya akan memaparkan tentang sistem informasi manajemen. Jadi apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi guna untuk merancang bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan SDM, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Strategi sistem informasi manajemen sendiri dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lainnya yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Jadi tujuan untuk diterapkannya sistem informasi yaitu pertama menyediakan suatu informasi yang digunakan pada harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang digunakan untuk manajemen. Lalu yang kedua itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan penyaluran dan perbaikan berkelanjutan. Jadi sebagai menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian, begitu juga dengan perbaikan selanjutnya dalam bisnis ya gitu. Jadi yang ketiga itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Di informasi yang kita terima, kita olah menjadi sebuah jasa dan produk yang ditujukan untuk pengembangan manajemen. Lalu informasi tersebut kita evaluasi. Jadi untuk kedepannya menjadi perbaikan kedepannya untuk. Jadi informasi tersebut setelah kita kumpulkan, informasi tersebut akan kita gunakan sebagai perencanaan dan pengendalian dan sebagai evaluasi untuk perbaikan bisnis ke depannya. Setelah sudah terkumpul dari informasi dan evaluasi, dari informasi tersebut muncullah informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga nih contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning, ERP. Di ERP ini, sistem informasi yang sering digunakan pada perusahaan besar untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap unit bidang, keuangan, akuntansi, SDM, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Lalu ada lagi Supply Chain Management (SCM). Jadi SCM ini menyediakan data untuk integrasi terkait dengan supply bahan baku dan dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen. Dan selanjutnya itu ada Transaction Processing System (TPS). TPS sendiri ini digunakan untuk proses data dalam jumlah yang besar sehingga transaksi bisnis yang rumit, yang rutin. Program ini bisa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Nah, contohnya seperti aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan di desa atau Pemprov. Biasanya di Pemprov Jatim, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Office Automation System (OASI). Jadi OASI ini sistem informasi manajemen yang berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Jadi proses yang dilakukan dengan cara mengintegrasi server komputer pada setiap user perusahaan. Seperti email gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya Knowledge Work System (KWS).
KWS. Jadi KWS ini mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem organisasi. Melalui langkah ini diharapkan para ahli di dalam organisasi dapat menerapkan secara cepat ke dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, informasi manajemen sistem (IMC). Informasi manajemen sistem ini menggunakan sistem yang berfungsi untuk mendukung tugas dalam organisasi. Juga dapat digunakan untuk menganalisis dalam pembuatan keputusan. Sistem ini dapat menyatukan berbagai fungsi informasi melalui program komputer sebagai enforcement. Lalu ada Decision Support System (DSS). DSS ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan, contohnya seperti link elektronik di sekolahan, terus mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru di setiap tahunnya. Selanjutnya ada Expert System (IS) dan Artificial Intelligence (AI). Gitu kan. Jadi konsep dalam sistem informasi manajemen yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram di dalamnya. Sebagai contoh adalah sistem pada penjadwalan mekanik. Selanjutnya ada Executive Support System (ESS). ESS ini sistem yang membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik atau pendukung komunikasi lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mas Osen. Implementasi sistem informasi manajemen pada bisnis PT Gojek. Teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Yang kedua, bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Selanjutnya, aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Dan selanjutnya menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Next, Gojek, yaitu membantu perbaiki struktur transportasi di Indonesia. Struktur transportasi di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Next, Gojek yang pertama menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Next, struktur Gojek ini, struktur Gojek bisa dilihat dari gambarnya. Next. Dan ini gambarnya direktur utama, terus wakil direktur. Ini gambarnya bisa dilihat. Nah, next, klasifikasi sistem informasi yang digunakan. Di sini ada komponen sistem informasi, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, basis data, dan ada orang. Dan sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
dalam arti sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Next. Sistem informasi yang digunakan. Klasifikasi sistem informasi terdiri dari dua jenis, yaitu sistem operasi dan sistem manajemen. Contoh sistem informasi, yaitu Transaction Processing System, Enterprise Collaboration System, Process Control System, Management Information System, Executive Information System, dan Decision Support System. Next. Diagram sistem informasi pada ACE, sistem informasi yaitu ACE, buat eksklusif Gojek, DSS, Direktur Operasional, MIS untuk manajer operasional, dan TPS, BCS, ECS, buat untuk driver atau eksekutor atau user. Next. Dan AES dibuat untuk penawaran saham, DSS untuk pengembangan layanan, pemutusan atau ekspansi perusahaan, dan penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan lainnya. Dan MIS untuk data report, monitoring, CRM, dan TPS, booking order, penentuan lokasi atau pembayaran, dan PCS untuk skema order dalam aplikasi, dan ECS, informasi data driver atau suksesor layanan lainnya, informasi layanan misal tarif. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan untuk rekan saya yaitu Bambang Dwi Antoni. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Olsen. Tentang teknologi informasi pada Gojek. Pertama, teknologi end user. Jadi kita ada yang pertama aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone iOS. Yang kedua adalah teknologi database, cloud computing, and smartphone storage. Yang ketiga ada API, Application Programming Interface, ada Google Map, ada Google Place untuk mencari ketika orang tersebut atau yang pengantar tersebut mencari tempat kita. Boleh di next. Yang keempat ada payment. Nah, di sini Bapak Gojek ini ada GoPay, bisa online kredit, bisa pengisian secara instan seperti kayak sekarang yang lagi viral itu seperti kayak ShopeePay dan lain-lain. Itu contohnya. Terus yang kelima ada customer service. Customer service bisa melalui sosial media, website, atau call center. Next. E-commerce pada PT Gojek ini. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery, makanan maupun minuman, atau jasa belanjaan. Jadi kita lebih garut, lebih enak, lebih cepat. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, atau kita capek-capek bawa keluar. Jadi kita hanya perlu melalui aplikasi saja. Jadi kita bisa melalui aplikasi tersebut bisa belanja sesuai yang kita inginkan tanpa kita keluar dari rumah. Contohnya seperti itu singkatnya. Next. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Kita bisa download aplikasi tersebut dari App Store juga bisa. Terus yang Gojek aplikasinya ada instan kurir, transport, delivery, shopping. Instan kurir ini bisa tadi udah saya jelasin ya, kayak pengiriman secara instan. Terus yang kedua ini transport. Jadi kita juga bisa
pesen kayak motor, terus bisa mobil gitu, terus food delivery, bisa kirim makanan juga, terus shopping juga bisa. Jadi kita lebih hemat waktu, itu aja. Next. Nah, ini cara penggunaan pada layanan Gojek aplikasinya. Yang pertama bisa dilihat, yang pertama input data. Yang kedua driver on the way, ya berangkat. Yang ketiga SMS and call. Yang keempat driver review. Yang ketiga my wallet. Ini saya jelasin singkat aja. Buat yang pertama input data, jadi kita masukin aja apa yang ingin kita pesan, apa yang mau kita pakai, di situ ada semua. Terus yang kedua driver on the way. Nah, drivernya pasti kayak apa ya? Kalau mau berangkat pasti dia ngabarin ke kita kalau pesanan sudah siap itu. Terus yang ketiga SMS and call, itu maksudnya drivernya ketika sudah sampai pada lokasi kita, maka driver itu nanti akan menelpon kita. Sudah singkatnya begitu. Nanti yang keempat driver review. Nah, itu kita nanti nge-review dia gimana, dia cepat enggak, apa tepat waktu apa enggak gitu. Oke, next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran juga menunjang kegiatan bisnis, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan penilaian strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada PT Gojek tersebut juga terintegrasi dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari struktur aplikasinya tadi yang dijelaskan oleh teman saya. Terus proses yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen menggunakan proses pelayanan sampai ke selesai. Next. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya ada lebih dan kekurangan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama yaitu kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek secara efektif dan efisien. Perlu kekurangannya armada dibandingkan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari driver. Kedua, dikhawatirkan mematikan penghasilan ojek konvensional. Ini ojek konvensional ini kayak bukan gojek-gojek yang dari aplikasi itu ya. Jadi gojek konvensional ini gojek-gojek yang real, gojek sendiri asli, belum yang dari aplikasi tersebut yang Gojek tadi. Oke, next. Nah, ini saran. Yang pertama, lebih meningkatkan lagi dari segi safety penumpang. Dua, lebih profesional lagi dalam pelayanan, terutama dari sisi driver. Dan ketiga, dalam sisi aplikasi yang tersedia lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Oke, next. Nah, itu saja penjelasan dari saya, Mas Olsen dan Mas Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 5, tentang implementasi sistem informasi pada Gojek Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita, dan kedepannya semoga kita bisa membuat video lagi dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Salam sampai jumpa dari kita, dari saya, Reza, dengan rekan saya, Mas Olsen dan Mas Bambang. Terima kasih.